Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Marika Utami and my student number 2519002. And now I will explain you the material in the chapter The Social and Communication Basis of Early Language and Speech. First, development of communication. The newborn. Newborns prefer visual stimuli with angularity, light and shade, complexity, and curvature. Infants find the human face fascinating. The angles at the corners of the eyes and the dark light contrast of the eye might be particularly attractive. Jadi bayi itu menyukai visual. Pertama kali bayi melihat itu yang dilihat visualnya. Jadi mulai kelengkungan, sudut, kontak matanya, dan itu membuat bayi itu tertarik karena menurutnya bayi yang baru lahir itu melihat wajah itu dinilai mempesona. And then by 3 months, infants show a clear preference for human speech of several varieties. Jadi bayi 3 bulan itu dapat membedakan preferensi yang jelas dari beberapa jenis. A newborn will search for the human voice and demonstrate pleasure or mild surprise when finding the face that is the sound source. Jadi bayi yang baru lahir itu dapat mencari sumber suara, dan kemudian jika menemukan sumber suara itu, bayi akan terfokus pada sumber suaranya. Then the socialization and early communication age birth to 6 months. Within the first week of life, infants begin to make cross hand gesture, tongue protrusion, and mouth opening in response to similar behaviors. Jadi pada minggu pertama bayi dilahirkan itu sudah dapat memunculkan berbagai gerakan seperti gerakan tangan, menonjolkan lidah, atau mengikuti gerakan yang dilihatnya. Kemudian by first month of age, an infant may make pitch and speech sound duration similar to those of a caregiver. Jadi bayi berumur 1 tahun itu dapat membuat suara-suara seperti pengasuhnya, mengikuti pengasuhnya atau ibunya. At around 3 of 6 weeks of age, infants smile in response to the human face and age gaze. Jadi pada usia ini 3 sampai 6 bulan ini bayi sudah dapat mulai memunculkan senyum, mengikuti jika pengasuhnya itu mengajak berinteraksi, bayi bisa menanggapinya dengan tersenyum seperti itu. Kemudian by 2 months old will search for this mother's voice. Jadi bayi mulai umur 2 tahun itu sudah mulai mengenali ibunya itu yang mana. Jadi jika bayi mendengar suara ibu, maka dia akan mencari dan akan mengesampingkan semua suara di sekitarnya. Jadi akan terfokus pada suara ibunya. Dan pada usia 3 bulan, menginjak 4 bulan, bayi itu sudah mulai tertarik dengan objek-objek di sekitarnya. Jadi ibu bisa memberikan sedikit permainan kepada anak yang berusia 4 bulan. And then by week 16, infant sleeps about 10 hours at night with time out for a feeding or 2 and about 5 hours during the day. Jadi bayi pada usia 16 minggu ini biasanya tidur 10 jam pada malam hari dan 5 jam pada
pada siang hari. Kemudian sehari itu biasanya makan 2 kali, sudah mulai bisa mencerna makanan. And then by 3 months, an infant can maintain a fiery constant instant stage. In contrast, high emotionally in children is related to poorer reflective vocabulary skill and shorter, less descriptive and less informative narrative. Jadi bayi pada usia 3 minggu ini sudah mulai menguasai beberapa vocabulary, sudah bisa mengucapkan kata-kata yang biasanya didengar, seperti itu. And then at 5 months, the infant shows more deliberate imitation of movement and vocalization. Jadi bayi pada usia 5 bulan ini sudah dapat meniru gerakan dan sudah mulai menirukan suara-suara seperti itu. And as an infant approaches 6 months of age, this interest in toys and object increase. Dan pada usia 6 bulan ini, bayi sudah mulai meminta mainan, sudah mulai mengerti beberapa objek, dan biasanya bayi akan mulai terfokus pada satu objek yang dia inginkan atau yang membuatnya tertarik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Miss Lina, and now I want to continue the explanation from Marika Utami. Development of intentionality age 7 to 12 months. By 7 months, an infant begins to respond differentially to his or her interactional partner, staying close to the caregiver, following her movement, and becoming distressed if she or he leaves. Even infant play with object is influenced by maternal attending. Infant imitate simple motor behavior by 8 to 10 months, responding to requests to wave bye-bye. Infant respond to maternal verbal and non-verbal requests increase from 39.05% at 9 months to 52% at 11 months. At around 1 year of age, children who have learned to coordinate speech and vocalization look at their partner at the beginning of a vocal turn, possibly for reassurance. Infant social and communicative development, age and behavior. Newborn. Vision best at 8 inches. Prefers light and dark contrast. Angularity, complexity, curvature. Hearing best in frequency range of human voice. Prefers human voice exhibiting entrainment. Facial expression. Weak self-imitation. Reflexive action but treated as meaningful by caregiver. 2 weeks distinguish of caregiver's voice and face. 3 weeks social smile. Amount, short visual exchange with caregiver, prefers human face to all else. 2 months, cooing. 3 months, face alone not enough to hold infant's attention. And response, mother exaggerates her facial movement, more frequent dialogue, decrease of handling by 30%. Pre-vocalization likely if caregiver's verbal response immediately follow child's first vocalization. Vocal turn taking and concurrent vocalization. Case coupling, ritual and games, face play. 5 months, purposeful facial imitation, vocalization to accompany attitude. 6 months, hand and non-speech imitation. 8 months, gesture. 9 months, imitation of more complicated motor behavior following of maternal pointing. 11 months, respond to about half of maternal verbal and non-verbal requests. 12 months, use of words to fill communicative functions established by gesture. Poin selanjutnya yaitu mengenai pengembangan tujuan mulai dari usia 7 sampai 12 bulan. Pada usia 7 bulan, itu seorang bayi mulai bereaksi secara berbeda terhadap teman interaksinya. Ia itu lebih memilih untuk tetap
dekat dengan perawatnya, mengikuti perubahan geraknya, dan menjadi tertekan jika pengasuhnya itu pergi meninggalkannya. Bahkan bayi yang sedang bermain dengan benda-benda itu dipengaruhi oleh kehadiran dari ibunya gitu. Bayi itu cenderung meniru perilaku motorik sederhana dari usia 8 sampai 10 bulan, menanggapi permintaan untuk mengucapkan selamat tinggal. Tanggapan bayi sendiri terhadap permintaan lisan dan nonverbal dari ibu itu meningkat dari 39,5% saat usia 9 bulan menjadi 52% pada saat usia 11 bulan. Nah, kira-kira pada usia 1 tahun, anak-anak itu telah belajar mengkoordinasi tatapan mata dan bersuara menatap pasangan mereka pada awal giliran vokal. Jadi ketika usianya itu udah 1 tahun, anak-anak itu udah belajar mengkoordinasi tatapan mata dan bersuara gitu. Di awalnya itu menatap pasangan dari mereka agar mereka itu lebih yakin. Kemudian perkembangan sosial dan komunikatif bayi berdasarkan usia dan perilaku. Yang pertama itu bayi yang baru lahir. Penglihatan terbaiknya itu 8 inci, terus memilih kontras terang dan gelap, angularitas, kompleksitas, kelengkungan pendengaran paling baik dalam jangkauan frekuensi suara manusia. Kemudian lebih suka mendengarkan suara manusia dan pameran-pameran gitu. Kemudian juga ada ekspresi-ekspresi wajah. Kemudian saat bayi berusia 1 minggu, jadi dia itu cenderung menirukan diri sendiri. Tindakannya itu reflektif tetapi tetap bermakna gitu. Lalu usia 2 minggu. Usia 2 minggu itu bayi sudah bisa mulai membedakan suara dan wajah dari pengasuhnya. Kemudian usia 3 minggu itu dia sudah bisa senyum gitu, social smile. Jadi udah mau senyum gitu sama interaksi sosial. Kemudian saat sang bayi berusia 1 bulan, dia itu sudah mulai bercakap-cakap singkat dengan pengasuhnya, kemudian lebih suka memandangi wajah manusia daripada yang lain. Nah, pada usia 2 bulan itu dia udah mulai mendekut. Usia 3 bulan itu wajah aja tidak cukup untuk menarik perhatian si bayi. Jadi ketika cuma melihat wajah itu bayi itu kurang tertarik. Nah, sebagai responnya itu nanti sang ibu itu harus kayak merubah ekspresi-ekspresi mukanya dan lebih sering berdialog. Kemudian lebih sering-sering juga bermain permainan tentang wajah, yaitu bertukar-tukar ekspresi gitu. Lalu usia 5 bulan. Usia 5 bulan itu mulai memiliki suara meniru wajah yang bertujuan untuk menyertai sikapnya. Terus usia 6 bulan. Usia 6 bulan itu udah mulai berisyarat dengan tangan dan juga menirukan gerakan-gerakan yang di luar perbincangan gitu. Usia 8 bulan mulai menunjukkan gestur-gestur tubuh. Usia 9 bulan itu mulai meniru perilaku motorik yang lebih rumit setelah ditunjuk ibunya. Maksudnya itu kayak setelah ibunya memberikan contoh, nanti sang bayi itu udah bisa mulai menirukan. Usia 11 bulan itu sudah mulai menanggapi sekitar setengah permintaan lisan dan nonverbal dari ibunya. Terus usia 12 bulan itu dia itu lebih komunikatif, kemudian disesuaikan dengan gerakan. Jadi dia itu udah mulai bisa berbicara dan tahu bagaimana gerakan ketika ia berbicara itu kayak gitu. Jadi gerakannya itu udah bisa menyesuaikan dengan percakapannya. Seperti itu. Next part is interaction between infant and caregiver.
First is joint reference. Reference is the ability to differentiate one entity from many and to note its presence. Early identification of children with autism spectrum disorder is based on a seeming inability to joint reference. Joint reference is particularly important for language development because it is within this context that infants develop gestural, vocal, and verbal signal of directly attending of signaling notice. Oke. Kemudian yang pertama adalah interaksi antara bayi dan pengasuh. Yang pertama adalah joint reference. Reference adalah kemampuan untuk membedakan satu entitas dari banyak entitas yang lain dan untuk mencatat keberadaannya. Identifikasi awal anak-anak dengan gangguan spektrum autisme didasarkan pada ketidakmampuan untuk melakukan referensi bersama ini. Referensi bersama sangat penting untuk perkembangan bahasa, karena dalam konteks inilah bayi mengembangkan isyarat gestur, vokal, dan verbal untuk hadir secara langsung atau memberi isyarat pemberitahuan. Second is joint action. Throughout the first year of life, a caregiver and infant develop shared behaviors in familiar contexts. This routinized action, called joint action, provide a structure within which language can be analyzed, routinized activities, such as game playing and daily routinized. Let a child encounter rules within a pleasurable experience. From game playing routineness, a child learns turn-taking and conversational skills. The social interaction are among the most crucial infant learning and participating in experience. Within this joint action sequence, an infant begins to learn the convention of human communication. Yang kedua adalah aksi bersama. Sepanjang tahun pertama kehidupan, seorang pengasuh dan bayi, keduanya mengembangkan perilaku bersama dalam konteks yang familiar. Tindakan rutin ini yang disebut dengan tindakan bersama, menyediakan struktur di mana bahasa dapat dianalisis. Kegiatan rutin seperti bermain game dan rutinitas sehari-hari. Biarkan anak menghadapi aturan dalam pengalaman yang menyenangkan. Dari permainan dan rutinitas, seorang anak belajar keterampilan, pengambilan giliran, dan berbicara. Interaksi sosial ini adalah salah satu pembelajaran yang paling penting atau krusial dan pengalaman berpartisipasi. Dalam rangkaian aksi bersama ini, seorang bayi mulai mempelajari konvensi komunikasi manusia. Next is turn-taking. The infant's development of this skill is essential for development of later conversational skills. In very early feeding session, turn-taking occurs as a mother feeds her behavior into her infant's rhythms. For example, initially, mother jingle the nipple to encourage or to elicit feeding. Infants respond by decreasing their sucking behavior. Within 2 weeks, mother learns to kiss their jiggling to elicit sucking. The resultant cycle becomes one in which an infant pause is followed by a jingle. The jingling stops. After a short delay, an infant begins to suck. Thus, early feeding behaviors represent a pattern of turn-taking. Yang ketiga atau yang selanjutnya adalah pengambilan bergilir. Perkembangan bayi atas keterampilan ini sangat penting untuk pengembangan keterampilan percakapan di kemudian hari. Pada sesi menyusui yang sangat awal, pengambilan giliran terjadi saat seorang ibu menyesuaikan perilakunya dengan ritme bayinya. Misalnya, pada awalnya, ibu menggoyang-goyangkan puting agar membesar atau untuk mendapatkan makanan. Bayi merespon dengan mengurangi perilaku menghisapnya. Dalam 2 minggu, para ibu belajar untuk berhenti bergoyang-goyang untuk memancing. Siklus resultan menjadi siklus di mana jeda bayi diikuti dengan gonjangan. Gonjangan berhenti. Setelah penundaan singkat, bayi mulai menyusu. Dengan demikian, perilaku makan dini merupakan
Pola pengambilan giliran. The last is situational variance. Mothers use a variety of naturally occurring situations to facilitate language and communication development. Prelinguistic behaviors may be situationally bound, even at an early age. Certain infant-mother situations occur frequently. Age interactional situations accounted for almost all locational activities of the 3-month-old infant, from most to least frequent. These situations are mother's lap, crib or bed infant, set, table or tub, couch or sofa, playpen, floor, and jumper or swing. Of the fundamental importance is the frequency of vocalization within each situation. Terakhir adalah variasi situasi. Para ibu menggunakan berbagai situasi yang terjadi secara alami untuk memfasilitasi perkembangan bahasa dan komunikasi bayi. Perilaku prelinguistik mungkin terikat secara situasional, bahkan di usia yang hampir sama. Situasi bayi dan ibu tertentu sering terjadi. 8 situasi interaksional menyumbang hampir semua aktivitas lokasi dari bayi berusia 3 bulan, dari yang paling sering hingga yang paling jarang. Situasi ini adalah pangkuan ibu, tempat tidur bayi, tempat duduk bayi, meja atau bak mandi, sofa, box, lantai, dan pelompat atau ayunan. Perkembangan penting adalah frekuensi vokalisasi dalam setiap situasi.